Kean, kenapa nggak tidur juga? Ini udah malam loh sayang. Aku nggak bisa tidur ayah. Kenapa? Aku nggak tahu ayah. Pokoknya aku susah mau merem. Jawab Keandra. Barah menghela nafas panjang. Padahal ia ingin cepat-cepat pergi ke kamar untuk menemui istrinya. Mau berduaan aja ribet banget. Banyak drama. Kalau gini terus aku titipin juga anak-anak sama mama. Ia menggerutu dalam hati. Ayah, apa sayang? Aku boleh nggak tidur di kamar ibu sama ayah dan ibu? Tanya Keandra. Enggak sayang, Ken tidur di sini aja. Ayah temani sampai tidur. Jawab Bara sambil memeluk arah tubuh mungil putrinya. Kenapa nggak boleh ayah? Keandra kembali bertanya. Ken kan udah besar, jadi tidurnya harus sendiri sama seperti Kensu. Jawab Bara. Tapi aku masih kecil ayah, aku masih anak-anak. Bara terkekeh. Iya, Ken memang masih anak-anak, tapi bukan balita. Jadi harus tidur sendiri. Sudah, jangan bicara lagi. Sekarang Ken merem. Baca doa yang banyak, doa apa aja sampai Ken ngantuk. Pria itu mengecup kening putrinya dan mengeratkan pelukan, menutup kedua kelopak mata. Melihat sang ayah pun sudah bersiap untuk tidur, Keandra tidak punya pilihan selain ikut segera tidur. Meskipun kantuk belum juga datang menyapanya. Detik berganti menit, pun menit tergantikan oleh jam. Akhirnya Keandra pun tertidur pulas setelah cukup lama berusaha untuk tertidur, sembari membaca banyak doa dan hafalan yang ia baca dalam hati. Namun bukannya hanya anak perempuan itu yang tidur nyenyak, tetapi ayahnya pun ikut terlelap. Padahal awalnya Bara hanya berniat pura-pura tidur agar Keandra tidak lagi mengajaknya bicara. Beberapa jam berlalu, pria itu membuka mata dan menyadari putrinya kini sudah tidur nyenyak. Alhamdulillah, akhirnya dia tidur juga, gumamnya. Kemudian perlahan turun dari tempat tidur putrinya. Barah mengganti penerangan kamar anak-anaknya dengan lampu tidur, kemudian keluar dari sana. Tanpa sengaja ia melihat ke arah dinding di mana benda penunjuk waktu berada, dan jam itu ternyata sudah menunjukkan waktu lewat tengah malam. Astagfirullah, ternyata aku lama ketiduran di tempat Kean. Anissa pasti udah tidur sekarang. Barah kemudian gegas pergi ke kamar, dan ternyata benar dugaannya. Sang istri sudah terlelap seorang diri. Sekali lagi ia menghela nafas panjang. Padahal tadi malam ia hanya pamit pada istrinya untuk menemani Keandra yang rewel itu tidur. Barah naik ke atas ranjang, kemudian berbaring di samping sang istri, masuk ke dalam selimut yang sama, memeluk wanita itu dan memejamkan mata. Tetapi sesaat kemudian netra pria itu kembali terbuka. Sekarang malah aku yang gak bisa tidur. Orang baru bangun gimana juga mau tidur. Perlahan pria itu merubah posisi dari tidur menyamping menjadi terlentang, menatap kosong ke arah langit-langit kamar. Beberapa menit berlalu dan hanya seperti itu, pria itu akhirnya memutuskan untuk bangun dan duduk di sofa kecil yang letaknya tidak jauh dari tempat tidur kamar tersebut, menyalakan laptop yang ada di atas kursi untuk mengusir jenuh sembari menunggu kantuk. Mas, kenapa belum tidur? Barah menoleh ketika mendengar suara istrinya. Awalnya ia mengira itu hanya halusinasi, tetapi ternyata benar. Istrinya sedang duduk di atas tempat tidur. Barah menghampiri. Kamu kenapa bangun? Aku tadi kebangun dan lihat Mas nggak ada di sini. Tak tahu-taunya malah lagi asik di sana. Jawab Anissa. Bara duduk berhadapan dengan istrinya. Aku nggak bisa tidur sayang. Tadi ketiduran waktu nemenin Kean. Anissa terkekeh. Udah aku duga sih, Mas pasti ketiduran. Makanya nggak balik-balik. Aku juga sampai ketiduran nungguin tadi. Maaf sayang. Kean susah banget tidur. Memangnya dia suka insomnia? Sebenarnya sih enggak selalu, tapi biasanya kalau habis melihat sesuatu yang bikin dia takut, dia memang suka susah tidur. Jawab Anissa.
Apa mungkin itu karena tadi siang dia habis lihat kecoa? Bisa jadi mas. Lagian kenapa juga sih tempat makan ketinggalan harus diambil? Kan bisa diambil besok. Aku cuma takut aja kamu marah karena tempat makan anak-anak ketinggalan. Terus nyuruh aku sama Ken balik lagi buat ambil, sahut Bara. Anissa menggelengkan kepala. Aku gak pernah nyuruh Ken ambil lagi. Kalaupun dia ketinggalan kotak bekal makanan. Mas ini aneh-aneh aja deh. Maaf sayang, aku kan gak tahu. Aku cuma takut aja kamu marah, cekir Bara sembari menggaruk kepala. Ya udahlah, yang penting kan udah tidur sekarang. Pungkas Anissa tidak mau lagi membahas tentang hal itu. Kamu udah bilang sama Bu Arini? Udah. Terus dia bilang apa? Ya dia minta maaf atas nama sekolah. Tapi katanya selama ini emang gak pernah ada kejadian kayak gitu, karena mereka juga merawat kelas dengan baik, jawab Anissa. Aku juga sebenarnya ngerasa aneh. Apa mungkin Ken cuma halusinasi ya? Siapa tahu aja karena dia takut terus sampai berhalusinasi. Padahal sebenarnya gak ada. Anissa mengangkat bahu. Aku gak tahu mas, selama ini juga Ken gak pernah pingsan. Kalau lihat kecoa dia paling kabur sambil teriak-teriak. Gak sampai pingsan kayak gitu. Lagian mas juga kenapa sih harus warisin rasa takut mas pada kecoa ke Ken? Loh, kok jadi aku yang salah? Protes Bara. Memang mas yang salah. Mas kan yang takut kecoa dan akhirnya sekarang anaknya juga ikut-ikutan, balas Anissa tetap menyalahkan suaminya. Kamu ingat gak, waktu itu kamu pernah ngetawain aku karena takut kecoa pas lagi hamil. Jadi aja sekarang kayak tuh, yang takut sama kecoa jadi kamu juga ikut salah. Bara pun tidak mau kalah. Sekarang mas jadi nyalain aku. Anissa menatap kaki ke arah suaminya. Iya, kamu ingat nggak apa kata mama? Katanya kalau orang lagi hamil itu nggak boleh asal bicara karena nantinya suka nurun ke anaknya. Nah, waktu itu kamu ngejekin aku. Jadilah sekarang Kean itu udah kayak duplikat aku. Fobianya, alerginya, kebiasaannya. Kalau kamu masih ingat, semua itu adalah hal-hal yang sering kamu jadikan bahan untuk ngejekin aku. Panjang lebar pria itu membela diri. Anissa berdecak sebal seraya mendelik pada pria yang duduk di hadapannya. Udahlah terserah mas aja, aku mending tidur lagi aja. Ia kembali berbaring dengan posisi membelakangi suaminya. Bara pun menyusul setelah mengganti penerangan kamar hingga pencahayaan di kamar itu menjadi temaram. Tetapi masih begitu ia masih bisa melihat dengan jelas. Sayang, masa suaminya dipunggungin sih? Meraih bahu sang istri dan menarik pelan agar wanita itu menghadap ke arahnya. Tidak membantah, Anissa kemudian merubah posisi tidur menjadi menghadap ke arah suami. Untuk beberapa saat mereka pun hanya saling menatap satu sama lain. Perlahan Bara mulai mendekat kemudian membelai pipi halus sang istri. Rasanya masih kayak mimpi aku bisa lihat kamu lagi. Makasih sayang karena udah ngasih aku kesempatan sekali lagi. Anissa tidak mengatakan satu patah kata pun, hanya tersenyum menanggapi perkataan suaminya. Begitu juga saat pria yang ada di depannya itu semakin mengikis jarak di antara mereka. Anissa hanya memejamkan mata sembari meremas selimut dengan kuat ketika jarak di antara mereka. Bahkan ia bisa merasakan untuk pertama kali Anissa merasakan sesuatu yang selama ini tidak pernah ia rasakan hingga membuatnya terlena dan tak mampu melukiskan perasaannya dengan kata-kata. Kalau kamu belum siap, gak apa-apa, aku bisa menunggu sampai kamu siap. Aku mencintai kamu bukan hanya karena keinginan ataupun semata, ujar Bara. Aku siap mas, cicit wanita itu dengan suara parau. Rasanya malu setengah hidup sampai pipinya terasa seperti terbakar. Apa kamu yakin
tanya Barah dan diangguki oleh istrinya. Sisa malam akhirnya mereka habiskan dengan penuh cinta, melepas keinginan yang tertunda selama ini, saling menyalurkan cinta yang mereka miliki. Untuk pertama kalinya setelah 7 tahun yang penuh dengan drama, pasangan suami istri itu sepakat untuk menyempurnakan pernikahan mereka. "Kamu mau kemana?" Barah menahan tangan istri ketika wanita itu hendak turun. Katanya tadi mau tidur lagi habis sholat. Anisah mendelik sebal ke arah suaminya. "Masalahnya dari tadi juga mas nggak biarin aku tidur." Barah tersenyum meringis sembari menggaruk kepala. "Ya udah, sekarang kamu tidur aja. Aku nggak ganggu kamu lagi. Perasaan dari tadi juga ngomongnya gitu, tapi tetap aja mas gangguin aku terus. Kali ini enggak, aku beneran serius nggak akan ganggu kamu lagi," ujar Barah meyakinkan sang istri. "Nggak bisa mas, aku harus bikin sarapan. Takutnya anak-anak keburu bangun." "Udah, kamu tenang aja. Urusan anak-anak biar aku yang beresin. Kamu istirahat aja." Barah menarik tangan sang istri agar kembali berbaring. "Nanti aku bikin sarapan untuk mereka." Anisah menurut. "Tapi sebelum bikin sarapan buat anak-anak, aku juga mau sarapan dulu," imbu pria itu sambil memeluk sang istri. Tetapi dengan cepat Anisah memukul lengan pria itu sebelum berhasil memeluknya. "Au sayang, kenapa kamu pukul aku? Mas tadi bilang mau bikin sarapan buat anak-anak. Ngapain malah modus?" Pria itu cengengesan. "Kan bukan cuma mereka yang butuh sarapan, aku juga mau. Lagian mereka juga masih tidur." Gilahnya, "Udahlah, kalau mas nggak mau biar aku aja yang bikin sarapan buat anak-anak." Dengan kesal, Anisah kembali bangkit dari posisi tidurnya. "Iya, oke, iya, aku keluar sekarang." Barah menahan tubuh sang istri, mendorong pelan bahunya agar wanita itu kembali berbaring. "Kamu istirahat aja di sini." Anisah melayangkan tatapan tajam pada sang suami. "Awas aja kalau modus lagi." "Enggak, ini aku mau keluar." Barah kemudian turun dari tempat tidur. Sebelum beranjak, ia menatap istrinya, kemudian mengecup kening wanita itu. "Kamu istirahat aja, aku mau bikin dulu sarapan. Nanti sarapan buat kamu aku bawa ke sini." Anisah mengangguk tanpa mengatakan apa-apa. Pun saat suaminya berlalu, ia hanya menatap punggung pria itu seraya tersenyum malu-malu. Sesaat kemudian, ia kembali berbaring dan menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut, termasuk kepala. Sementara itu Barah membuka pintu kamar anak-anaknya. Ia hanya tersenyum ketika melihat Kenzo dan Keandra masih tidur nyenyak. Menutup kembali pintu itu dan melanjutkan langkah menuju dapur. Karena melihat masih ada sisa nasi, ia memutuskan untuk membuat nasi goreng sebagai menu sarapan semua orang pagi ini. Membuka lemari pendingin dan mengeluarkan apa saja yang ia butuhkan. Setelah itu ia pun sibuk dengan tugasnya pagi ini. "Pagi anak kesayangan ayah," sapa Barah pada putranya yang baru saja bangun karena hari ini libur sekolah. Setelah subuh, Kenzo dan Keandra kembali tertidur. "Kok ayah yang masak?" Kenzo bertanya seraya menatap ayah yang sedang berada di dapur dan mengenakan apron di tubuh. "Soalnya ibu," Barah menjeda ucapan. Ia tersenyum ketika kembali teringat kejadian beberapa jam yang lalu saat ia dan sang istri melewati malam yang indah hingga pagi menjelang. "Ibu kenapa ayah? Kenapa ayah malah senyum-senyum?" Kenzo kembali bertanya dengan raut wajah bingung karena melihat ayahnya tersenyum sendiri. "Ibu lagi nggak enak badan, makanya ayah yang gantiin masak buat Ken dan juga Kean," jawab Barah seraya memindahkan nasi goreng yang sudah selesai ia masak ke dalam mangkuk besar. "Aku mau lihat ibu." Tanpa menunggu tanggapan, Kenzo sudah lebih dulu beranjak sebelum sempat sang ayah
melarang. Kenzo perlahan membuka pintu kamar ibunya, tidak mau mengganggu jika seandainya wanita itu sedang istirahat. Dan benar saja, ia melihat ibunya masih berbaring di atas tempat tidur. Anak laki-laki itu menghampiri ranjang, berdiri di sampingnya, meletakkan telapak tangan di kening ibunya, kemudian berpindah ke pipi. Anissa terbangun ketika merasakan sesuatu yang dingin menyapa bagian wajah. Ia kira itu adalah suami yang sejak tadi malam tidak membiarkannya tidurnya. Ibu sakit apa? Wanita itu terkejut ketika mendengar suara putranya. Segera menoleh ke arah di mana suara itu berasal. Ken, kata ayah, ibu sakit. Ibu sakit apa? Kok nggak panas? Kenzo meraba kening sang ibu, bergantian dengan menyentuh keningnya untuk membandingkan suhu tubuh mereka berdua. Ibu, Anissa bingung harus menjawab apa sekarang karena ia memang tidak sakit. Memangnya ayah bilang apa? Ayah bilang ibu gak enak badan. Oh iya, ibu gak enak badan. Mungkin ibu masuk angin sayang, saut Anissa setelah mendengar terlebih dahulu alasan yang digunakan oleh suami. Bukan apa-apa, ia hanya takut jawabannya dan jawaban suami berbeda, dan itu akan memancing putranya untuk bertanya. Ibu jangan sakit, aku sedih lihat ibu sakit. Kenzo menatap sang ibu dengan sendu. Anissa terkekeh, kemudian menarik tangan putranya untuk berbaring dan mengecup kepala anak itu beberapa kali ketika sudah berada di dekatnya. Ken, jangan sedih, ibu gak apa-apa. Ibu istirahat sebentar juga udah sembuh kok. Ibu minta ayah antar ibu ke rumah sakit aja. Gak usah sayang, ibu istirahat aja. Ken udah bangun belum? Kenzo menggelengkan kepala. Ken masih tidur. Ken bangunin Ken Gi, suruh sarapan bareng sama ayah. Ayah udah masak kan? Udah, tadi waktu aku bangun ayah lagi masak, angguk Kenzo sembari menatap wajah ibunya, kemudian mendaratkan kecupan singkat di pipi wanita itu. Anissa pun membalasnya, mengecup sayang dan pipi putranya. Udah sana Ken, bangunin Ken dulu, terus sarapan. Kenzo menurut. Ia bangkit dan turun dari ranjang tidur ibunya. Aku bangunin Ken dulu ya bu. Anissa mengangguk. Iya sayang. Kenzo menarik selimut, kemudian menutup tubuh sang ibu hingga pundak. Ibu istirahat ya, cepat sembuh. Sekali lagi mendaratkan kecupan di pipi ibunya. Iya sayang. Anissa mengiringi kepergian sang anak dengan senyuman hingga menghilang di balik pintu kamar yang ditutup rapat oleh putranya. Kenzo pun pergi ke kamar untuk membangunkan sang kakak, tapi beberapa kali ia mencoba. Keandra tidak mau bangun. Jangan ganggu aku Ken, ini hari libur, aku mau tidur sampai siang. Keandra menepis tangan sang adik yang berusaha membangunkannya. Tapi kata ibu, kamu harus bangun sarapan dulu, sahut Kenzo. Kamu makan duluan aja Ken, aku masih ngantuk. Itu adalah penolakan Keandra untuk kesekian kalinya. Kenzo membuang nafas kasar, kemudian memutuskan untuk keluar dari kamar karena sang kakak tidak juga mau bangun. Kembali duduk di kursi makan berhadapan dengan sang ayah. Kenapa mukanya cemberut gitu? Bara bertanya ketika menyadari raut wajah putranya. Ken gak mau bangun juga, ayah. Katanya Ken mau tidur sampai siang karena hari libur. Aku malah disuruh sarapan duluan. Aduh Kenzo dengan bibir mengerucut. Sang ayah terkekeh. Yaudah, Ken sarapan dulu aja sama ayah. Ayah, aku udah sering sarapan berdua sama ayah. Masa sekarang udah ada ibu dan Ken, tapi aku masih sarapan sama ayah aja berdua, protes Kenzo. Terus Ken maunya gimana dong? Aku mau sarapan sama Ken juga. Kalau enggak, aku enggak mau makan sekarang.
Aku mau nunggu Ken aja. Kalau ibu nggak apa-apa sarapan di kamar juga, kan lagi sakit. Baiklah, Ken tunggu di sini. Ayah coba bangunin Ken. Putus Bara, coba aja siapa tahu berhasil. Ken itu sama kayak ayah, kalau tidur susah dibangunin. Sindir Kenzo mengejek sang ayah. Dasar tukang ngecek, sama kayak ibunya. Bara terkekeh sambil berlalu.